Kali ini kita kemarin mengakhiri surah Hud ayat 123 yang sudah berbulan-bulan kita kaji. Kali ini kita masuk ke surah Yusuf yang merupakan surah ke-12 dari 114 surat di Al-Quran, di mana surah Yusuf ini termasuk surah yang disebut Makkiyah, tergolong Makkiyah karena diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Walaupun ada beberapa ayat yang diturunkan di Madinah atau di tempat-tempat lain. Terdiri 111 ayat yang memiliki beberapa keutamaan jamaah sekalian. Surah ini menitik beratkan pengenalan riwayat Nabi Yusuf, ya. Yusuf, katanya teman-teman kita jamaah muslimat itu surah Yusuf itu dibacakan ketika tingkepan, mitoni dan sebagainya gitu ya, supaya nanti anaknya ganteng koyok Nabi Yusuf. Potongane awake jenengan kula ngeten iki mosok arep ganteng koyok Nabi Yusuf. Paling tidak esensi dari surah Yusuf yaitu memperkuat akidah, ya. Ada keimanan, ada kisah-kisah yang bisa kita jadikan suri tauladan, juga menjauhi sifat-sifat iri sebagaimana dilakukan 11 saudaranya Nabi Yusuf, apalagi sampai hasud yang mencelakai orang lain, ya, dan juga akhlak-akhlak tercela lainnya. Di surah Yusuf ini juga menjelaskan tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ya, terkait dengan bagaimana pembagian, ya, waktu itu Nabi Yusuf menjadi menteri, ya kan, bagaimana keadilannya, bagaimana amanahnya menjadi seorang pejabat negara. Ya, ini yang patut kita teladani dalam kehidupan kita. Jadi apapun, antu adul amanati ila ahliha, mengamalkan, menunaikan amanah sebagaimana mestinya. Beberapa keutamaan Nabi Yusuf ini, beliau adalah seorang nabi yang termasuk relatif berat di dalam menunaikan atau menghadapi ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak termasuk kategori ulul azmi, ya. Tidak termasuk ulul azmi, tapi ujiannya sebagai Rasulullah ini sangat-sangat berat, ya. Itu ya mas, kan sampai di penjara dan sebagainya. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau kemudian kula jenengan berat di dalam iman, di dalam menunaikan amalia-amalia syariah, ya, itu wajar sekali dan tentu kita antisipasi. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, masih banyak sekali, ya, termasuk keutamaan Nabi Yusuf ini, ya. Jadi ada yang mengatakan di para ulama ini, ya, ahli tafsir ini, barang siapa yang ingin hubungan harmonis baik dengan keluarga atau dengan hubungan masyarakat kita, disuruh membaca surah Yusuf ayat 4 sebanyak 7 kali setiap habis sholat, ya. Moga jangan amalkan. Ya, itu. Adapun surah 4 itu ayat 4 itu idqala Yusufu li abi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ini ayat ini menggambarkan bahwa dalam mimpinya Nabi Yusuf itu, ya, melihat ada 11 bintang, ya. Bintang dibarengi dengan matahari dan rembulan bersujud kepadanya. Itu dulu ketika saya di pondok ini, ayat ini untuk mahabbah supaya dicintai santriwati. Alhamdulillah dapat istri sesama pondok waktu itu, jadi tetangganya Pak Mukhtar. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Ini secara hakiki maknanya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tapi di dalam kitab Al-Kasyaf, ya, tafsir namanya Al-Kasyaf, itu diterangkan sama dengan alif lam mim, ya. Alif itu singkatan Allah, lam itu Jibril, mim itu Muhammad. Nah di sini juga di apa itu, ya, dibuka, diurai alif lam ra. Ini kata beliau, sang mu'allif itu mengatakan alif itu Allah, lam itu Jibril, R itu, Ra itu risalah,
Jadi Allah yang menurunkan seluruh risalah syariah yang dibawa oleh Rasulullah, ya, melalui malaikat Jibril. Ini dengan apa? Dengan Al-Quran, ya, dibingkai dengan Al-Quran, dirangkum dengan Al-Quran. Makanya di sini tilka ayatul kitabil mubin, ya. Tilka itu sama dengan zalika kalau di surah Al-Baqarah, zalikal kitabul la raiba fi. Nah di sini tilka karena muannas, ya. Tilka itu ayatul kitab, failnya di ayat ini, makanya bukan zalika lagi. Kalau di Al-Baqarah ayat 2 itu kan Al-Kitab, zalikal kitabu, jadi failnya fail mudzakkar. Dan di sini karena failnya muannas, keperempuanan, ya, ada indikasi keperempuanan dengan adanya ta itu, ya, dalam ilmu nahwu shorof, ya, itu maka pakai kalimat tilka, ya, pakai kata tilka. Tilka itu maknanya itu, tapi hakikatnya adalah hadhihi, ya, ayat-ayat yang begitu dekat. Jadi bukan makna itu lagi, tapi ini yang menunjukkan keagungan ayat-ayat Al-Quran. Tilka ayatul kitabi, utawi mengkono iki ayat-ayat kitab suci Al-Quran, ya, itu maksudnya al-mubin ay at-tafsil, ya, al-mufassal, yang terang, yang jelas, yang terinci, yang terdeskripsi, sehingga dari Al-Quran yang hanya 114 surat 30 juz dikumpulkan resmi sempurna pada masa Utsman bin Affan, ya, dikembangkan lagi berdasarkan ilmu dan ketatabahasaan dan sebagainya, ya, itu ternyata ketika dibuka, ketika dijelaskan, ya, Al-Mubin, ya, dijelaskan itu ada beberapa kitab tafsir yang luar biasa. Ibnu Katsir, Al-Maraghi, ya kan? Al-Qurtubi, Al-Baydawi, Al-Kasyaf, Zinatul Asrar, ya, itu ada tafsir-tafsir seperti itu. Itu seandainya dikumpulkan di satu lemari gak cukup itu, tafsirnya Al-Quran itu. Jadi maka Al-Quran itu adalah mujmal, ya, yang sangat global, yang perlu penjelasan. Di sinilah perlunya kita mengkaji tafsir, jangan hanya terjemahannya saja, ya. Sama dengan tilka ini, kalau terjemah letterleknya kan, ya kan, itu kan hanya itu gitu saja. Padahal maknanya ini adalah ini, tapi dalam arti keagungan yang begitu dekat dengan kita. Al-Quran yang notabene mukjizat terbesar pertama, ya, di dalam risalah Rasulullah, ya, itu begitu dekat dengan kita. Jadi sesuatu mukjizat yang terbesar tapi dipelajari oleh umatnya hanyalah Al-Quran. Beda dengan mukjizat-mukjizat para nabi sebelumnya. Nabi sebelumnya, katakanlah Nabi Ibrahim punya mukjizat tidak bisa dibakar api misalnya, itu hanya khusus beliau. Panjenengan nggak usah berdoa kulna ya narukuni bertawa salaman ala Ibrahim, sampean baca ping 3 bejuk lemah, mari ngono sampean nyelupno tangane di kompor, insyaallah gosong. Itu bedanya dengan mukjizat Al-Quran. Kalau mukjizat Al-Quran panjenengan baca sebagai jaminan kemuliaan umat Islam, ya. Jadi makanya umat Islam ini ingin maju, mulia, jaya, ya, dekatlah dengan Al-Quran. Tilka ayatul kitabil mubin. Masya Allah, ya. Al-Quran itu perlu ditafsirkan itu apa? Misalnya gini, Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam terjemahnya itu kan Tuhan semesta alam, ya kan? Kan Rabbun itu dimaknai Tuhan, padahal Rabbun itu maknanya sangat luas. Mulai dari makna pencipta, pengelola, pengasuh, pembina, pengarah, fa ahsana suwarakum itu, ya, diperbaiki rupanya. Dunia seisinya yang sudah sempurna ini oleh Allah diciptakanlah seorang khalifah. Itu dari makna Rabbun itu. Makanya ngaji tafsir tuh ya, saya dulu ketika di pondok itu ngaji tafsir Jalalain itu bukan tafsir itu, hanya kosakata itu menurut kiai saya itu, ya, tafsir mufradat namanya, ya, itulah ini tafsir. Kalau panjenengan benar-benar kita mempelajari itu, ya, Ibnu Katsir itu, aduh masya Allah, ya,
segitu berjilid-jilid itu. Apalagi yang Al-Manar ya. Kalau jenengan agak lumayan bagus bahasanya indah itu karangannya Buya Hamka, ya. Tafsir Al-Azhar, ya. Monggo ngatur-ngatur niku kita baca ya. Baca WA doa karo marine. Ngaten nggih. Bismillah. Jadi ini ayat pertama mengajak kita agar mengingat wahyu Allah yang dibawa oleh Jibril berupa risalah syariah yang bersumber dari ayat-ayat Al-Quran yang jelas, yang lugas, ya, yang terinci, jelas untuk kita amalkan agar kita senantiasa menjadi umat yang khair ummah, ya, sebaik-baik umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Inna, sesungguhnya kami Allah, anzalnahu, kami telah turunkan Al-Quran, ya, Qur'anan berupa bacaan. Qur'anan dari bahasa qiraah, ya. Jadi kami Allah yang turunkan Al-Quran sebagai bacaan. Rutinitas kita untuk membaca Al-Quran secara istiqomah. Nah, lalu adalah namanya komunitas one day, one juice, one week, one juice. Ya, kita jadikan bacaan rutin kita. Di sini mana inna anzalnahu, baik itu inna yang ada di Al-Qadr maupun inna anzalna yang di Al-Hijr 9 itu. Inna nahnu nazzalna dzikra, ya kan? Makna kami itu artinya keagungan Allah. Maknanya saya, tapi sayanya itu dalam rangka keagungan Allah, ta'zim. Tapi juga dimaknai seluruh ahli tafsir ketika ada inna anzalna terkait dengan Al-Quran, itu menggambarkan bahwa ayat-ayat yang terangkum di dalam Al-Quran memang dari Allah, tapi kita juga berkewajiban untuk menjaganya. Maka inna, kami Allah yang menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, kami juga yang menjaganya. Kami siapa? Ya memang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga ada usaha kita, upaya kita, melibatkan kita untuk memelihara Al-Quran, untuk menjaga Al-Quran. Ya, jadi mana hafid itu bukan hanya orang yang hafal ayat-ayatnya saja, termasuk amalan wa ma'nan, ya, amalnya, maknanya, kandungannya kita pahami, kita amalkan. Banyak loh orang yang hafal Al-Quran tapi kelakuannya nabrak-nabrak Al-Quran. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Ini jemaah sekalian. Jadi kita menjaga Al-Quran, menjaga kemuliaan Islam, ya, ini tanggung jawab kita. Izzul Islam wal Muslim itu dari kita. Ya, Palestina dietrek-etrek kayak gini nih, ya, melibatkan kita jemaah sekalian. Maka Rasulullah bersabda, "Malam yahtam bi amri muslimin falaysa minhum." Nah, kalau jangan nggak ada atensi perhatian kepada sesama Muslim, ya tidak termasuk golongan sama Muslim. Ini kayak gini nih Amerika, bayangkan Donald PP apa itu, gak kurang ajar ya kan? Mau mengambil alih, bayangkan, untuk meratakan Gaza, ya kurang ajar itu. Sudah bukan hak miliknya, ya kan? Sudah dikasih peringatan Allah seperti itu, mau dijadikan neraka berapa hari kemudian itu. Itu kalau masya Allah, moga nanti didengarkan di suara Muslim, nanti ada kajian tentang Palestina. Jadi kita ini pasti berjuang terus untuk Palestina. Jangan ada kata-kata begini, lah apa sih ada berjuang Palestina? Indonesia sendiri kayak gini, nasib aja kayak gitu. Jangan. Ya, kita pikirkan itu intang surullah yang sungguh menolong agama Allah, nanti Allah menolong kita. Ya, jadi kita kadang-kadang kan apa ya, bersikap permisif. Ya, ngalapong ngurusi wong liya, awake dhewe gini, jangan. Justru kita ngurusi orang lain, saudara-saudara kita, ya. Innallaha, apa itu? Yang suruh Allah menolong seorang hambanya ketika hambanya menolong orang lain. Jangan-jangan kesempitan kita, permasalahan kita, ya kan, problematika kita, karena kita tidak bisa menolong orang lain. Tertindas ya Allah dan ya ini. Bayangkan Pak, hanya ingin merdeka loh, bayangkan. Ini gak kurang ajar itu Yahudi laknatullah itu. Nah, itu kita bertanggung jawab, ini saudara-saudara kita. Adapun di Indonesia ya udah ayat tata yang baik, golek pemimpin ya sing api. Ojo sampai pertama oke gas, mari ngono, langkah gas. Aduh, kasihan rakyatnya, nggih.
Iki kok jadi kampanye to iki. Nun sewu nggih. Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Berupa bacaan, nggih, Al-Qur'an berupa bacaan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala berupa bahasa Arab. Mboten basa Madura. Juga bukan bahasa Jawa, apalagi bahasa Amerika, Inggris, enggak. Bahasa Arab asli. Ya, yang harus kita baca sesuai dengan tatanan dan tuntunannya, aturannya, tajwid, fasohah, ya, itu tahsin, gitu kayak gitu, itu Arabiyah, termasuk juga maknanya la'allakum taqilun, agar kalian wahai kaum mukminin manusia ya berpikir, menajamkan akal kita, ya, nalar kita. Kita diciptakan Allah agar senantiasa menembah datang Allah, agar Allah ridho sehingga hidup kita bahagia, maslahah fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, irhamna bil Qur'an wahdina bil Qur'an washfa'na bil Qur'an. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limasyayikhina wa li'allamina wajibati alaina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka qarib mujibud da'awat wa qadi al hajat iqdi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah. Allah ya Rabb, barokahnya kajian subuh kali ini ya Allah, Engkau terima amal kami, Engkau terima taubat kami, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah bunda kami, kedua orang tua kami, para sesepuh kami, para leluhur kami yang kami muliakan, yang kami tuakan, baik yang masih hidup bersama kami maupun yang sudah mendahului kami. Ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami, terutama hajatnya Bu Inayah, tasyakuran, syukuri Mas Hadid, Mbak Nabila, Mbak Bila yang sukses, mudah-mudahan semakin barokah rumah tangga beliau, sakinah mawaddah warahmah, dan kita semuanya jamaah insyaallah keluberan sumber barokah, ya, keluberan barokah yang menjadikan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam pertolongan Allah, dimudahkan oleh Allah, lapang rezeki kita dengan rezeki yang halal barokah untuk bisa berziarah ke Makkah Madinah, berzakat, infak, sedekah ya Allah, membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, putra-putri yang sholih-sholihah, suatu saat meninggal husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.